datang kembali teman-teman dalam program Korean Pakai Gunumanan, yaitu Joy of Sharing. Nah, dengan tema besar yaitu iman dan amin. Oke, pada pertemuan sebelumnya Mas David memberikan penjelasan tentang apa itu iman otentik dengan menilik kisah Abraham yang lalu mengalami lompatan iman atau faith loop dengan segala pengalaman yang dilaluinya dengan lika-liku dan suatu kejadian yang tidak terduga. Nah, lalu untuk tema saat ini yaitu tentang iman eksklusif. Nah, terlepas dari subtema iman eksklusif ini, ada 3 sikap yang dimiliki oleh umat beragama, dan kali ini saya membahasnya dari sudut pandang Kristen. Oke, yang pertama adalah eksklusif, di mana pemahaman ini adalah Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, yang lain tidak ada sama sekali jalan keselamatannya. Nah, penjelasan tentang paham eksklusif ini adalah penganut agama yang mengambil sikap ini, siapapun mereka akan menganggap bahwa agamanya adalah yang paling benar dan yang paling sempurna. Sikap ini kelihatan banyak dipegang oleh kebanyakan orang beragama di Indonesia. Nah, biasanya sikap ini diwakili oleh kaum konservatif dan fundamental, di mana mempertahankan dasar ajarannya yang seringkali menutup diri dari agama-agama lain dan menghindari dialog. Jadi dikatakan dapat anti dialog. Jika mereka mau berdialog, berarti mereka ingin menobatkan orang tersebut. Nah, mereka mendasarkan sikapnya atas tafsiran mereka pada kitab suci yang mereka yakini bahwa kitab suci adalah ilham dari Allah dan mengandung kebenaran yang sejati yang hanya dinyatakan pada agama mereka, bukan pada agama-agama lain. Nah, untuk pemahaman yang kedua yaitu adalah inklusif. Di sini jelaskan bahwa ada banyak jalan menuju keselamatan, tetapi tetap Yesus satu-satulah jalannya keselamatan. Nah, untuk penjelasan sikap inklusif ini lebih terbuka terhadap agama-agama lain dibanding dengan sikap eksklusif. Pandangan eksklusivisme beranggapan bahwa semua agama memang memiliki jalan keselamatan, tetapi kebenaran tersebut bersumber dari agama yang satu saja. Nah, agama yang satu inilah yang memancarkan dan memberikan kebenaran pada agama-agama yang lain. Nah, dalam inklusivisme ini memiliki keunikan dari suatu agama masih dijaga dan dipertahankan. Misalnya, seorang Kristen eksklusif akan terbuka dengan pandangan kebenaran agama-agama lain, namun ia tetap yakin bahwa sumber dari kebenaran itu ada di dalam Kristus. Mereka pada akhirnya akan menuju pada kebenaran Kristus yang ada di dalam kekristenan. Nah, dalam sudut pandang lain yaitu agama lain, misalnya di Islam oleh almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur mewakili posisi ini. Ia berpandangan bahwa di dalam agama non-Islam mereka memiliki kebenaran sendiri. Namun, kebenaran itu tidak lepas dari kebenaran yang ada di dalam Islam. Sekalipun bagi kaum inklusivis, kebenaran sejati hanya ada di dalam agamanya yang mengatur posisi agama-agama lain. Mereka biasanya lebih terbuka terhadap dialog. Nah, untuk pemahaman yang terakhir yaitu tentang pluralis. Nah, pemahaman ini menjelaskan bahwa tidak ada klaim satu-satunya semua agama sah membawa jalan keselamatan. Pemahaman ini berbeda dengan sikap inklusif yang masih mempertahankan keunikan agamanya. Bagi seorang pluralis, keunikan tersebut sama sekali larut karena memandang semua agama itu setara dan sah-sah saja, memiliki kebenarannya masing-masing dengan konteksnya masing-masing. Nah, dalam artian bahwa segala sesuatu sah-sah saja dan benar pada tempat dan situasinya. Seorang penganut agama Kristen yang mengambil posisi inklusif akan tetap mempertahankan keunikan sejati di tengah sikap toleransinya, bahwa keselamatan hanya karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Sedangkan seorang Kristen yang pluralis akan menganggap semua agama itu unik, memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri dalam mencapai keselamatan, sehingga bukan hanya kekristenan yang istimewa, tetapi semua agama memiliki keistimewaannya sendiri. Dalam konteksnya Islam di Indonesia, almarhum Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur adalah penganut paradigma ini. Bahkan ketika ia meninggal, mantan Presiden RI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar sebagai Bapak Pluralisme di Indonesia. Nah, tentu dari pendekatan di atas memang bisa kita simpulkan bahwa
pemahaman eksklusivisme sangat intoleran pada konteks keberagaman kepercayaan yang ada di Indonesia saat ini. Berbicara tentang iman, seperti subtema ini iman eksklusif, iman adalah sesuatu yang kita miliki secara personal dan dialami oleh masing-masing individu melalui segala aspek kehidupan yang dijalani secara berbeda-beda. Jadi kita sebagai remaja Kristen saat ini tidak bisa memaksa orang lain untuk menjadi sama dengan kita. Kalaupun kita memaksa, mari kita lihat dari tinjauan Alkitab pada Markus 12 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan untuk teman-teman di rumah. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Nah, cerminan perbedaan dalam suatu agama tentang yang kita imani menjadi pembahasan yang memang sulit untuk kita hindari. Perbedaan seringkali disinggung dan menjadi satu masalah yang mempunyai dampak buruk bagi kehidupan integritas masyarakat. Nah, oleh karena itu, pentingnya memahami perbedaan akan mengarahkan pada satu pemahaman utuh akan pluralitas dalam agama. Demikian renungan dari saya. Selamat bertemu di minggu depan dengan tema sharing faith yang dibawakan oleh Kak Apel. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.